Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurani Musikia. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya dari jurusan akuntansi, dan di sini saya akan membahas tentang use case diagram. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu tentang use case diagram ataupun juga belum tahu tentang use case diagram itu seperti apa. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan juga tahap pembuatan use case diagram kepada teman-teman sekalian. Oke, mungkin di sini saya langsung share tentang materi yang akan saya sampaikan tentang use case diagram ini. Oke, mungkin sudah bisa terlihat untuk use case diagram sendiri itu seperti apa sih dan apa komponen apa saja yang terdapat di dalam use case diagram sendiri, dan juga uh, problem atau masalah atau pembuatan seperti apa yang bisa digunakan atau diterapkan dalam use case diagram sendiri. Oke, untuk selanjutnya ini apa sih use case diagram itu? Untuk use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dan membaca informasi yang diberikan. Jadi saya bisa tangkap atau saya bisa ambil intinya bahwa use case diagram ini sendiri adalah proses penggambaran atau suatu gambar yang menunjukkan tentang sistem yang sudah dirancang, dan juga sistem yang dirancang ini dalam bentuk gambar itu akan memudahkan para user atau pengguna untuk mendapatkan informasi yang ingin dia dapat. Seperti itu untuk pengertian dari use case diagram sendiri. Oke, komponen apa saja sih yang terdapat dalam pembuatan use case sendiri? Oke, bisa di next. Oke, untuk komponen apa saja itu sepertinya banyak untuk komponen yang terdapat di dalam use case sendiri. Mungkin nanti saya akan kasih simbol-simbol apa saja yang terdapat pada use case diagram sendiri. Tapi untuk teman-teman, untuk penerapan use case diagram kali ini, saya akan menggunakan aplikasi Visio. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi lainnya juga boleh, tapi yang saya akan jelaskan di sini akan menggunakan aplikasi Visio. Jadi untuk use case diagram sendiri itu tidak hanya pada aplikasi Visio saja, ada juga menggunakan aplikasi seperti Power Designer, dan juga ada web penyedia untuk pembuatan use case diagram seperti itu. Oke, untuk 3 komponen utama yang mungkin harus kita pakai untuk pembuatan use case diagram ini. Yang pertama ada aktor. Aktor ini merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada sistem. Komponen ini menyatakan balasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya atau di luar sistem, serta fitur ini disediakan di dalam sistem tersebut. Untuk yang ketiga ada use case. Use case sendiri adalah gambaran umum dari fungsional dari sebuah sistem. Dengan begitu, pengguna atau user dan konsumen dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut. Jadi, 3 komponen ini sangat perlu dan sangat digunakan ketika kita membuat use case diagram. Oke. Ada juga beberapa contoh relasi. Yang pertama ada association, dependency, dan juga generalization. Dan juga ada include dan juga extend. Yang akan kita gunakan untuk relasinya sendiri itu adalah association. Association di sini itu adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dan use case diagram gitu. Jadi hal tersebut itu digambarkan bahwasannya garis yang association itu berupa garis ya teman-teman. Jadi untuk garis sendiri itu penghubung antara aktor dan juga use case yang ada di dalam pembahasan use case diagram gitu. Untuk dependency itu mungkin ini sudah dijelaskan, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu include dan exclude. Mungkin kalian bisa SS untuk penjelasannya.
Untuk yang ketiga ada generalization, itu merupakan hubungan antara dua case dan dua faktor, di mana satu menginherit dan atau menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen lainnya. Untuk generalization, ada juga include juga extend. Oke, mungkin segitu untuk penjelasan tentang komponen. Untuk include dan juga extend itu seperti apa penerapannya. Nanti akan saya jelaskan waktu kita ke pembahasan tentang use case diagram. Oke, berikut ini simbol-simbol dari komponen use case diagram sendiri. Untuk aktor itu bisa dilambangkan seperti orang ya. Use case itu bentuknya oval, association, generalization itu panah, include dan juga extend. Oke, mungkin seperti ini. Oke, di sini langsung saja kita ke pembuatan cara membuat use case diagram tentang pemesanan ojek online dengan aplikasi Gojek. Mungkin teman-teman sudah tahu ya cara pemesanan ojek online itu seperti apa dan juga menggunakan aplikasi Gojek itu seperti apa. Tapi untuk kali ini saya akan mengulas tentang pembuatan use case diagram tentang pemesanan ojek online dengan aplikasi Gojek. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi. Di sini kali ini kan kita sudah menjelaskan tentang apa ya, sekilas tentang use case diagram itu seperti apa. Dan langsung saja kita ke aplikasi atau pengaplikasiannya use case diagram tentang ojek online. Oke, di sini ada beberapa feature atau kategoris atau template lah bisa dibilang ya. Ada juga basic diagram dan juga lain-lainnya. Tapi untuk kali ini kita menggunakan use case diagram. Jadi bukan kita pakai blank drawing ya. Sebenarnya bisa, tapi agar lebih mudah itu kita harus mencari template ya use case diagram. Mungkin kita bisa ketik di sini ya untuk use case diagram. Tapi ini udah ada muncul, jadi mungkin langsung kita pakai ini aja. Oke, udah muncul seperti ini. Oke, yang tadi sudah sekilas saya terangkan itu ada aktor, ada use case, ada subsystem atau sistem, ada association yang menghubungkan aktor dengan use case, ada dependency, ada generalization, ada include, dan juga extend. Oke, untuk hal pertama yang kita lakukan ini apa, seperti apa gitu. Yang pertama kita harus meletakkan subsystem ini dulu. Oke, untuk subsystem ini kita buat seperti ini. Oke, bisa ditarik ke bawah. Oke, bisa ditarik ke bawah. Ini aku bisa kecilin atau dikecilin juga bisa. Terus kita kasih judul dulu ya. Jadi kita zoom dulu. Kita kasih judul di sini. Use case diagram tentang pemesanan ojek online. Oke, ini kan warnanya hijau, jadi bisa diubah ukurannya. Dan juga ini sama aja kayak Word ya teman-teman. Jadi mungkin bisa diubah ukuran, bisa diubah tulisan. Oke, karena udah ini ada sistemnya. Untuk selanjutnya itu kita pilih aktor. Di sini aku pakai aktor. Kita kasih juga ada penumpang. Ada juga apa ya? Driver. Juga ada bagian akuntansi gitu loh, bagian akuntannya, bagian pelapor keuangan. Pokoknya bagian akuntannya ya, kita bisa tulis jatuh coy. Bagian keuangan. Oke.
ini bisa diubah untuk warna font, warna warna-warna itunya. Sini aku mau ubah dia warnanya warna biru. Jadi filenya bisa diubah ya, teman-teman. Filenya bisa diubah. Yang bisa diubah semua. Oke, untuk selanjutnya ini karena sudah ada aktor, jadi kita langsung ke use case. Untuk use case sendiri ini mungkin use case ini itu seperti gambaran pertama apa yang gitu ya, apa suatu hal yang kita lakukan gitu ya, bisa dilakukan penumpang, driver dan juga bagian keuangan. Karena di sini itu ada sebentar. Ada harus apa ya, pemikiran pertama yang kalian saat kalian memesan ojek online itu kalian harus mengunduh aplikasinya. Jadi mungkin bisa dituliskan di sini mengunduh aplikasi. Habis itu sorry ini salah nulis. Mengunduh PK gitu aja ya. So, habis itu ada registrasi akun. Oke, terus di sini ada juga melihat tempat tujuan yang akan kita tuju. Kita pilih, habis itu ada juga memilih metode pembayaran. Oh ya, sebelum memilih metode pembayaran harus memilih lokasi penjemputannya di mana. Itu ada juga memilih metode apa? Memilih metode pembayaran. Habis itu order ojeknya. Itu menuju lokasi penjemputan. Itu sorry kebanyakan ya guys. Habis itu menerima pesanan atau menerima order. Oh iya, dan juga driver kan juga bisa mencari pelanggan gitu. Cari pelanggan, terus habis itu penumpang juga bisa melihat tarif harganya. Oke, melihat harga. Habis itu melakukan transaksi pembayaran. Habis itu membuat laporan keuangan yang bagian keuangannya. Oke. Setelah use case diagramnya sudah selesai semua, yang tahap selanjutnya akan kita lakukan adalah association, di mana association ini adalah garis penghubung antara aktor dan juga use case-nya. Oke, yang pertama itu apa tadi?
association dari ya. Jadi penumpang itu bisa melakukan apa ya? Oke, seperti ini. Tinggal ditarik aja. Terus habis itu penumpang juga bisa melakukan registrasi akun. Habis itu melihat tempat tujuan. Habis itu penumpang juga bisa memilih lokasi penjemputan. Habis itu memilih metode pembayaran yang akan dibayarkan. Habis itu order ojeknya. Langsung. Oke, menuju lokasi penjemputan ini, driver juga harus ke lokasi penjemputannya kan. Sini ke lokasi penjemputan juga. Untuk drivernya juga menerima pesanan ya, pesanan ojeknya, atau menerima orderannya. Terus habis itu driver juga bisa mencari pelanggan gitu. Untuk sebentar, penumpang juga bisa melihat harga Gojeknya berapa. Jadi melihat tarif harganya berapa. Habis itu untuk melakukan transaksinya, melakukan transaksi juga, drivernya. Untuk penumpangnya juga melakukan transaksi pembayaran. Untuk bagian akuntannya juga membuat laporan keuangan. Seperti ini untuk penggabungan use case diagram dan juga aktornya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, bisa aku kecilin. Seperti ini untuk use case diagramnya. Oke. Habis itu di sini saya kan tadi udah ingin menjelaskan tentang extend dan juga include gitu. Oke, untuk extend dan juga include tadi kan sudah dijelaskan secara mungkin secara panjang gitu ya, atau tidak secara intinya. Kalau di sini saya artikan itu untuk extend sendiri itu sesuatu yang akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kita jika melakukan sesuatu itu suatu hal apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti itu untuk extend. Untuk include sendiri itu saat kita melakukan sesuatu, kita harus butuh suatu hal gitu. Jadi itu include, itu bisa kita artikan seperti itu. Oke, untuk contohnya itu seperti ini. Kita cari use case di sini, kita taruh. Oh ya, ketika kita registrasi akun, itu kita harus butuh login dulu kan. Jadi itu include. Jadi suatu hal yang kita lakukan itu kita butuh sesuatu gitu. Kita harus login dulu sebelum kita registrasi akun. Jadi ini bisa kita tulis login di sini. Login, terus habis itu kita bisa ke include ini. Seperti ini ya teman-teman. Habis itu untuk extend itu seperti apa? Ketika kita melakukan transaksi, itu kita dari pihak sana itu akan menyimpan sistem atau data pembayaran. Jadi simpan data bayar. Bayar ketika kita melakukan transaksi. Jadi untuk extendnya itu ini. Oke, seperti ini ya kurang lebihnya. Untuk use case diagram tentang pemesanan ojek online gitu. Jadi use case atau untuk cara membuat use case diagram sendiri cara mudah itu kita harus tahu gitu hal apa yang kita lakukan pertama dan juga hal-hal apa yang setelah kita mengunduh aplikasi kita harus registrasi akun, kita melihat tempat tujuan. Jadi kita identifikasi hal-hal apa saja yang kita lakukan gitu di saat pemesanan ojek online dan juga bukan hanya kita saja sebagai penumpang, sebagai driver juga harus melakukan
saja gitu, kita bisa identifikasi satu-satu. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang pemesanan ojek online. Oke, bisa saya stop share. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video saya dari awal sampai akhir untuk penerapan tentang sistem pemesanan ojek online menggunakan use case diagram. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa.